Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nyimas Praptini Nurani, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 44, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis video mengenai kasus pelanggaran etika publik. Selamat menyaksikan videonya. Saudara petugas kepolisian daerah Sumatera Utara memeriksa pelaksana tugas dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pemeriksaan ini terkait penjualan vaksin COVID-19 yang melibatkan oknum ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Pemeriksaan mantan Kepala Dinas dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk menggali keterangan terkait kasus penjualan vaksin COVID-19 yang melibatkan oknum ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah ada keterlibatan keduanya dalam kasus ini. Selain mantan dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, petugas juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, hingga saat ini jumlah tersangka dalam kasus ini masih berjumlah 4 orang dan belum adanya penambahan tersangka baru. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada tersangka baru jika dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan terdapat keterlibatan pihak lain. Saat ini penyidik dari Krimsus masih terus bekerja. Kemarin ada beberapa orang lagi yang kita panggil untuk minta keterangan. Di antaranya ada ex atau mantan Kepala Dinas Kesehatan dan PLT Kepala Dinas Kesehatan yang saat ini menjabat. Sebelumnya, petugas Polda Sumatera Utara mengungkap penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di Kota Medan. 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan oknum tenaga kesehatan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan oknum ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Oke, baiklah. Setelah kita menyaksikan cuplikan video tersebut, marilah kita lakukan identifikasi masalah dan juga analisis penyebab terjadinya pelanggaran etika publik pada cuplikan video sebelumnya. Jual beli vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh oknum ASN pada cuplikan video sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai Kadis dan juga mantan Kadis Medan Sumatera Utara yang mempunyai akses untuk menjual vaksin COVID-19. Yang kedua adalah adanya konflik kepentingan. Jual beli vaksin COVID yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga adalah tidak adanya profesionalitas dan juga integritas pada diri oknum Kadis yang sudah melakukan jual beli vaksin COVID-19. Berikutnya adalah dampak yang timbul akibat dari perilaku ASN yang tidak sesuai dengan etika publik. Dampak yang pertama adalah dampak bagi pelaku sendiri, yaitu bisa dikenakan sanksi pidana. Dampak yang kedua bagi oknum ASN sendiri adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Dampak yang ketiga bagi masyarakat sendiri yaitu masyarakat bisa dirugikan karena seharusnya mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Lalu bagaimana saran atau solusi terhadap masalah tersebut? Yang pertama adalah menanamkan nilai etika dan profesionalisme dalam diri seorang ASN. Yang kedua adalah melakukan pembinaan bagi pelanggar etika publik dan pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Yang ketiga adalah dilakukannya sosialisasi secara berkala mengenai etika publik. Demikianlah video analisis mengenai kasus pelanggaran kode etik. Demikianlah video analisis kasus pelanggaran etika publik. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.